Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Baiklah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah, dan insya Allah melanjutkan pelajaran kita, pengajian kita membaca kitab Nailul Roja Bisyarhi Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang ilmu fikih di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, Tep. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masih di pembahasan seputar syarat sah berqudwah gitu ya. Syarat sah seseorang itu mengaitkan sholatnya dengan orang lain. Syarat sah jadi makmum gitu. Syarat sah jadi makmum itu ada 11 ya. Ternyata panjang sekali ya, enggak selesai-selesai ya. Sampai 4 kali pertemuan. Ini pertemuan keempat, insya Allah kita akan menyelesaikan syarat-syarat sholat atau syarat-syarat berqudwah. Kita masuk di syarat yang nomor 9 ya. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Berkata penulis nama Allah, kata beliau, wa an yatawafaqa nadmu sholatihima. Syarat yang nomor 9 adalah yatawafaqa nadmu sholatihima. Bentuk sholat keduanya, sholat imam dan makmum itu sama, begitu. Maknanya annata si'amin syuruti sihhatil qudwah. Syarat sah berkudwah yang nomor 9. Syarat ke-9 dari syarat-syarat sah berkudwah. Syarat sah mengaitkan sholat kita dengan orang lain. Syarat sah kita sholat jadi makmum. Kita sholat jadi makmum. Ya. Apa? Kata beliau, tawafuku nadmi sholatil makmumi, sholatil imami wal makmumi. Yaitu tawafuk. Samanya nadmi sholatai. Bentuk dua sholat imam dan makmum. Ya, bentuk sholat imam dan makmum. Fil af'ali adz-dzahirati. Tapi pada gerakan yang zohir. Gerakan yang kelihatan, gerakan yang nampak, gerakan yang besar, gitu. Gerakan zohir, gerakan nampak. Berarti kalau bacaan yang nggak ada masalah, antum bacanya surat apa, gitu kan? Makmumnya baca, imamnya baca surat apa, makmumnya baca surat apa yang beda, nggak ada masalah. Misalkan sholatnya sholat sir, gitu ya. Wa inikhtalafa fil adadi awin niyati. Meskipun berbeda dalam jumlah rokaat atau niat sholat. Ini memberikan faedah bahwa perbedaan jumlah rokaat antara imam dan makmum dan perbedaan niat sholat antara imam dan makmum itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Misal, imamnya sholat sunnah, tahiyatul masjid. Kemudian ada orang datang, atau imamnya sholat sunnah ba'diyah isya misalkan. Terus ada orang datang, ada orang datang nggak tahu nih, ini orang sholat apa gitu kan. Kemudian dia tepok, kemudian dia bermakmum dengannya. Makmumnya sholat isya, gitu kan. Makmumnya sholat isya, imamnya sholat ba'diyah isya. Sah nggak sholatnya? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Meskipun berbeda niat dan jumlah rokaat. Kan beda niat tuh. Imamnya sholat ba'diyah isya, makmumnya sholat isya. Dan jumlah rokaatnya pun berbeda. Imamnya sholat ba'diyah isya kan 2 rokaat, gitu kan. Kemudian makmumnya sholat isya jumlahnya 4 rokaat. Apakah mempengaruhi keabsahan sholat? Jawabannya tidak. Jawabannya
Tidak, jadi tetap sah. Yang dilihat itu apa? Bentuk sholatnya. Bentuk sholatnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi perbedaan niat dan perbedaan jumlah rakaat antara imam dan makmum itu tidak ada masalah. Bahkan pernah saya kasih contoh ya. Misalkan ada orang ketiduran sholat asar. Dia masuk sholat asar karena capek, kemudian misalkan dari perjalanan gitu kan, dia tidur ketika sholat asar, ketika waktu asar, bukan ketika sholat asar, ketika waktu asar dia tidur. Kemudian dia niatnya, oh nanti bangunlah gitu. Ternyata ini pernah kejadian ya, dialami sama teman saya. Ternyata bangun-bangun itu azan isya. Afan, bangun-bangun azan maghrib. Bangun-bangun azan maghrib. Kita bangun, wah sudah maghrib gitu kan. Dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid. Kemudian imamnya sholat maghrib, dianya sholat asar. Dianya niat sholat asar. Kenapa? Karena belum sholat asar kan? Karena belum sholat asar, karena ketiduran tadi. Kemudian dia datang ke masjid sholat jamaah. Imamnya sholat maghrib. Oh, masuk sholat maghrib kok. Kemudian dianya sholat asar. Sah nggak kayak begitu? Jawabannya sah. Lah kan cuma tiga jumlahnya. Imamnya sama ketika ada orang gitu kan, ketinggalan rokaat, tinggal nanti ketika imamnya salam, dia nambah satu rokaat. Dia nambah satu rokaat begitu. Bisa dipahami ya? Ini perbedaan jumlah rokaat dan niat tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang mempengaruhi adalah bentuk sholatnya. Seperti apa? Kita lihat. Fala tasihu maktubatun khalfa kusufin fu'ila biqiyamaini warku'aini au janazatin. Maka tidak sah, ini berarti bentuk yang tidak sah. Kalau tadi sah, beda jumlah rakaat dan beda niat, sah. Maka tidak sah sholat maktubah, sholat wajib, itu dilakukan khalfa, di belakang imam yang sholat kusuf, sholat gerhana. Yang fu'ila, yang sholat gerhana tersebut harus dilakukan biqiyamaini wa ruku'aini. 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. 2 kali berdiri dan 2 kali ruku tiap rakaat. Jadi sebagai tambahan dulu, sholat gerhana yang kita tahu itu kan dilakukan 2 rakaat, tapi 1 rakaat itu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Ya, 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Teman-teman tahu ya, itu sholat gerhana seperti itu. Tapi cara sholat gerhana seperti itu, 1 rakaat itu 2 kali berdiri, jadi Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, berdiri lagi kan, kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kan gitu kan. Itu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud. 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Itu dilakukan seperti itu bentuk sholat gerhana yang paling sempurna. Atau sholat gerhana yang afdol. Sholat gerhana itu boleh dilakukan seperti orang sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah subuh gitu kan. Itu boleh. Itu boleh. Jadi kalau teman-teman misalkan tanggal 7 katanya insya Allah mau ada gerhana bulan total ya. Pendengaran saya begitu. Nah, kemudian dan gerhana bulan totalnya itu malam kalau nggak salah, jam 1-an. Jam 1 malam gitu, itu baru terjadi gerhana bulan total. Nah, kalau teman-teman misalkan malas ke masjid gitu kan, sholat gerhana di masjid, boleh untuk melakukan di rumah dengan 2 rakaat, tapi seperti tadi, ya seperti 2 rakaat biasa, itu boleh dan sah. Itu boleh dan sah, itu pengayaan aja ya. Nah, kalau imamnya sholat gerhana, tapi dilakukan dengan bentuk yang sempurna, 2 kali berdiri dan 2 kali ruku pada 1 rakaat, maka tidak sah kita sholat di belakangnya kalau kita sholat maktubah, ya sholat sholat wajib. Misal kita lagi sholat Allahu Akbar, sholat asar misalkan, atau sholat isya, kemudian terjadi gerhana gitu kan. Terjadi gerhana, kita ke masjid, ternyata imamnya lagi sholat gerhana. Kita sholat di belakang imam, tapi kita niatnya sholat isya, maka itu tidak sah. Maka itu tidak sah. Kenapa? Karena bentuknya beda. Bentuk sholatnya beda. Bisa dipahami ya? Au janazatin, atau imamnya sholat jenazah. Imamnya sholat jenazah, kitanya sholat zuhur. Misalkan ketinggalan sholat zuhur, kutuk-kutuk datang ke masjid,
Ternyata sudah selesai zuhuran, tapi ada jenazah di situ, mau disolatin di masjid. Biasanya kan kadang-kadang begitu. Nah, terus kita ngikut aja. Allahu Akbar, imamnya sholat jenazah, kitanya sholat zuhur. Nah, itu juga tidak sah. Wakada al-aksu, demikian juga sebaliknya. Kalau dibalik juga sama-sama tidak sah. Sudah dipahami ya? Kemudian kata beliau, Naam yasihul iktida'u inda ibni hajarin fi akhiri takbiratil janazati wa ba'da sujudit tilawati wa syukri wa khalafahu ar-ramli. Nah, sekarang ini permasalahan cabang. Tadi kan dikatakan sholat di belakang imam yang sholat jenazah, tapi kita nggak sholat jenazah, itu tidak sah. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kata beliau, ya, yasihul iktida'u, sah bermakmum, menurut Imam Ibnu Hajar, itu fi akhiri takbiratil janazah, pada akhir takbir sholat jenazah. Jadi menurut Ibnu Hajar, kalau kita bermakmum dengan orang yang sedang sholat jenazah, imam yang sholat jenazah, itu sah, asalkan kita masuknya di takbir terakhir, sebelum salam. Sholat jenazah kan berapa kali salam? 4 kali salam ya, 4 kali salam. Minimalnya kan 4 kali salam. Kalau kurang dari 4 kali salam maka tidak sah. Imamnya takbir keempat, Allahu Akbar, kita baru masuk. Kita baru masuk berjamaah. Nah, itu sah menurut Ibnu Hajar. Kenapa? Karena bentuk sholatnya sudah sama tuh, nggak ada perbedaan. Begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita tinggal lanjutin. Jadi kata beliau sah menurut Ibnu Hajar itu bermakmum. Kalau kita sholat maktubah, bermakmum di akhir takbir sholat jenazah. Ya, dengan catatan masuknya setelah takbir terakhir. Kemudian waba'da sujud tilawati wa syukri. Dan setelah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Ini maksudnya gimana? Maksudnya begini. Sujud tilawah dan sujud syukur itu kan ada dua. Yang dilakukan di dalam sujud tilawah itu ada dua. Yang dilakukan di dalam sholat dan dilakukan di luar sholat. Kalau sujud syukur itu cuma dilakukan di luar sholat ya. Ini yang dibahas, sujud tilawah dan sujud syukur yang dilakukan di luar sholat. Yang dilakukan di luar sholat ya. Bagaimana cara melakukan sujud tilawah dan sujud syukur kalau di luar sholat? Caranya sebagaimana sholat. Jadi harus nutup aurat gitu kan, harus bersih, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, kemudian pakaian, kemudian tempat, kemudian badan itu harus bersih dari najis ya. Sebagaimana syarat sah sholat. Kemudian harus menghadap kiblat. Nah, syarat sahnya sama seperti syarat sah sholat ya, harus menghadap kiblat. Kemudian ada orang baca Quran misalkan di masjid gitu kan, baca Quran menghadap kiblat, sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian baca Quran, dia melewati ayat sajadah. Kemudian dia sujud tilawah. Nah, bagaimana caranya? Ini jumhur madhab ya, empat madhab mengatakan caranya itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud tilawah, kemudian duduk, kemudian salam. Itu cara sujud tilawah. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur juga begitu. Menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud syukur, kemudian duduk, kemudian salam. Jadi paham ya? Itu caranya, cara sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi nggak bisa sujud tilawah dan sujud syukur itu tidak dianggap sujud tilawah dan sujud syukur, artinya tidak dianggap berpahala begitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat seperti tadi, kalau tidak memenuhi cara seperti tadi. Setahu saya ini 4 madhab. Ya, setahu saya ini 4 madhab. Nah, ada orang ketika orang tadi sujud tilawah atau sujud syukur, setelah sujud tilawah kan tadi duduk. Nah, sebelum salam dia masuk berjamaah menjadikan orang tersebut jadi imam. Dia tepok, kemudian duduk, terus begitu mau salam dia tepok, duduk, kemudian ikut berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia berdiri untuk melanjutkan
sholatnya. Sah nggak? Menurut Ibnu Hajar sah seperti tadi. Menurut Ibnu Hajar sah. Bisa dipahami ya? Wa khalafahu ar-Ramli ya. Tapi ini diselisihi oleh ar-Ramli. Jadi menurut ar-Ramli tiga ini tidak sah. Ya. Menurut ar-Ramli tiga ini tidak sah. Masuk di takbir terakhir sholat jenazah, masuk di apa namanya sujud setelah sujud tilawah dan sujud syukur, menurut ar-Ramli tidak sah. Begitu. Bisa dipahami ya? Kemudian wakadha fil qiyami tsani minar raq'ati tsaniyati minal kusufi indahuma. Kalau tadi berbeda, Ar-Ramli dan Ibnu Hajar berbeda dalam menyikapi sholat jenazah dan sujud tilawah dan sujud syukur. Nah sekarang keduanya ini sepakat, yaitu apa? Sah. Wakadzalika demikian juga sah sholat itu fil qiyami tsani min raq'ati tsaniyati minal kusufi indahuma. Kalau kita masuk jadi makmum di berdiri yang kedua minal rakaati tsaniyati, dari rakaat yang kedua minal kusufi indahuma, dari sholat gerhana menurut Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar dan Ar-Ramli ini sah. Maksudnya tadi kan dikatakan syarat sah sholat itu bentuk sholat imam dan makmum harus sama. Kalau berbeda maka tidak sah. Contoh yang berbeda bentuknya apa? Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat maktubah misalkan. Nah, tapi sah. Kalau si makmum ini masuknya di berdiri yang kedua si imam, di rokat yang kedua. Di rokat yang kedua, kebayang ya? Masuk rokat kedua kan berdiri, baca Fatihah, baca surat, ruku. Kemudian berdiri lagi, begitu kan, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Nah, kemudian ruku. Nah, ketika berdiri yang kedua, ada orang masuk. Ada orang masuk bermakmum dengan orang yang sholat gerhana. Dianya sholat maktubah misalkan. Atau ya sholat maktubah lah. Nah, apakah sah? Jawabannya sah menurut Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Lakin akan tetapi la tudraku bihi ar-raq'atu. Akan tetapi tidak mendapatkan rokaat dengan bentuk seperti tadi inda Ibni Hajarin, menurut Ibnu Hajar. Jadi dianggap tidak mendapatkan satu rokaat. Artinya berarti kalau misalkan dia sholatnya sholat zuhur misalkan, berarti harus ngelanjutin 4. Karena itu tidak dianggap dapat satu rokaat. Waqala Ar-Ramli, berkata Ar-Ramli tudrok. Nah, menurut Ar-Ramli dapat. Jadi sahnya Ar-Ramli dan Ibnu Hajar sama-sama mengatakan sah. Bedanya di mana? Bedanya dianggap dapat satu rokaat atau enggak? Di posisi seperti tadi. Kalau kata Ibnu Hajar, nggak dapat. Berarti kalau misalkan sholatnya sholat zuhur, harus ngelanjut 4 rakaat. Kalau kata Ar-Ramli, dapat rakaat. Berarti cukup nanti menambah berapa? 3 rakaat. Ya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Syarat yang nomor 10 adalah wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Syarat sah berqudwah, syarat sah seorang itu menjadi makmum adalah tidak menyelisihi imam pada makmum tidak menyelisihi imam dalam sunnah-sunnah sholat tapi fahishatil mukhalafah yang membuat jelek, membuat buruk jika menyelisihi sunnah tersebut. Jika menyelisihi sunnah tersebut. Maksudnya gimana kita lihat. Maknanya annal asyira min syuruti sihhatil qudwah. Syarat ke-10 dari syarat sah berqudwah, syarat sah bermakmum, syarat sah jadi makmum adalah adamu mukhalafatil makmumi al-imama. Adalah tidak menyelisihi makmum pada si imam fi kulli sunnatin, pada setiap sunnah yang tafhushu mukhalafatuhu lahu fiha, yang tafhushu mukhalafatuhu, mukhalafah ini jadi fa'ilnya tafhushu, yang buruk, apa yang buruk, yang jelek, mukhalafatuhu, menyelisihinya makmum
lahu terhadap imam fiha di dalam sunnah tersebut. Jadi hu ini kembali kepada makmum, hu ini kepada imam, ha ini kepada sunnah. Dia kalau pakai domir itu pokoknya rada-rada ribet ya, rada-rada ruwet. Kalau apa namanya nggak pakai guru kadang-kadang nanti bingung nih balikin domirnya kemana nih ya. Mukhalafatuhu menyelisihinya si makmum lahu terhadap imam fiha di dalam sunnah tersebut. Nah, fi'lan autarkan baik dikerjakan ataupun ditinggalkan. Maksudnya kalau imamnya ngerjain sunnah tersebut maka makmumnya meninggalkan. Atau sebaliknya, kalau imamnya tidak melakukan sunnah tersebut, makmumnya justru mengerjakan. Nah, itu maksudnya fi'lan autarkan. Dikerjakan, maksudnya kalau imamnya ngerjain sunnah tersebut, ya makmum harus ngerjain. Jangan imamnya mengerjakan sunnah tersebut, makmumnya tidak. Atau imamnya meninggalkan sunnah tersebut, makmumnya justru ngerjain. Nah, itu nggak boleh. Apa contohnya? Contoh sunnah-sunnah yang fahishatil mukhalafah, yang buruk jika diselisih. Contohnya, falau tarakal imamu sajdatat tilawati wa sajadaha al makmumu. Seandainya imam itu meninggalkan sujud tilawah. Meninggalkan sujud tilawah. Imamnya nggak sujud tilawah. Imamnya baca surat, ada ayat sajadah, tapi dia tidak sujud tilawah. Wa sajadaha al makmumu. Tapi makmumnya sujud tilawah. Wah, ini kan ayat sajadah ini, kenapa nggak sujud? Gitu kan. Makmumnya sujud. Au sajadahal imamu wa tarakahal makmumu, atau imamnya sujud tilawah wa tarakaha al makmumu, tapi makmumnya meninggalkan sujud tilawah. Ada imam sholat kemudian baca ayat sajadah, imamnya sujud tilawah, makmumnya berdiri aja, nggak sujud dia, ya, ditinggal. Nah, au tarakal imamu tasyahudal awwala wa tasyahadal makmumu, atau imamnya meninggalkan tasyahud awal, tapi makmumnya kekeh tasyahud awal. Makmumnya kekeh tasyahud awal. Maka batalat sholatul makmumi. Maka batal sholatnya makmum. Maka batal sholatnya makmum. Sholatnya imam nggak ada masalah, gitu kan. Ini kan yang kita bicarakan syarat sah berqudwah. Syarat sah kita jadi makmum. Maka kalau kita nggak memenuhi syarat ini, maka nggak sah sholat kita. Nggak sah sholat kita bermakmum sama dia. Gitu. Jadi paham ya? Tapi ada pengecualian. Naam, iya. Yustasna, dikecualikan kalau imamnya kunut, makmum juga enggak. Kalau kunut enggak. Ya. Kalau kunut subuh itu tidak. Ya. Kalau kunut subuh tidak. Ya. Tapi dianjurkan bagi si makmum, kalau imamnya tidak kunut subuh, dianjurkan untuk sujud sahwi, asalkan tidak menjadi fitnah, gitu ya. Tidak menjadi fitnah, aman dari fitnah, aman dari fitnah. Ya. Naam yustasna, ia dikecualikan. Apa? Malau tasyahadal imam wa qamal ma'mumu amdan. Seandainya imamnya tasyahud awal, tapi makmumnya berdiri karena sengaja. Makmumnya berdiri karena sengaja. Fa innaha la tabtulu sholatuhu. Maka tidak batal sholatnya makmum. Maka tidak batal sholatnya makmum. Paham nggak? Ada imam tasyahud awal. Makmumnya kemudian berdiri dengan sengaja. Dengan sengaja. Artinya dengan sengaja itu dengan kesadaran dia, oh saya mau ninggal tasyahud awal. Karena dia tahu misalkan tasyahud awal itu indah syafi'iyah, di dalam madhab syafi'i hukumnya sunnah abad. Bukan rukun, hukumnya sunnah abad. Yang mana kalau ditinggal, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Nah, dia berdiri. Maka apakah batal sholatnya si makmum? Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa tidak batal? Karena alasannya satu, dia melakukannya karena amdan, karena niat, karena niat. Makanya niat itu dianggap sekali ya. Kenapa? Karena seperti ini pun dilihat. Oh, karena kalau dia meninggalkannya karena sengaja, berarti kan ada niat. Oh, itu tidak mengapa.
Alasan yang kedua, li'annahu intaqala min wajibin ila wajibin. Karena si makmum tadi itu berpindah dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lainnya. Artinya dia ninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang wajib. Dia ninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang wajib. Intaqala kan berpindah dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain. Kewajiban yang pertama apa? Kewajiban yang pertama adalah mengikuti imam. Apa hukum makmum mengikuti imam? Jawabannya wajib. Jawabannya wajib. Kemudian dia ganti, dia pindah untuk berdiri di dalam sholat. Berdiri di dalam sholat itu hukumnya apa? Hukumnya rukun kan, bagi yang mampu kan. Hukumnya rukun. Maka apa namanya? Ini menyebabkan sholatnya si makmum tidak batal. Kenapa? Karena dia berpindah dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain. Dia meninggalkan satu kewajiban untuk mengerjakan kewajiban yang lain. Jadi paham ya? Tapi amma law qama sahwan fayalzamuhul audu. Tapi kalau si makmum tadi berdirinya karena lupa fayalzamuhul audu, maka wajib bagi si makmum apa yang wajib? Al audu, untuk balik lagi duduk. Untuk balik lagi duduk. Kenapa? Karena meskipun tadi ya kan sama-sama dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain. Bedanya di sini sahwan. Kalau tadi amdan dengan niat, kalau ini sahwan. Karena dilakukan tanpa niat, maka tidak dianggap. Maka dia wajib untuk balik lagi. Fa'illam ya'ud, kalau tidak balik lagi, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya si makmum. Begitu. Kemudian yang terakhir, wa'an yutabi'ahu. Syarat sah berqudwah yang ke-11, syarat sah bermakmum, syarat sah jadi makmum yang ke-11 adalah an yutabi'ahu. Makmum harus mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam. Al maknanya annal hadiya asyara min syuruti sihatil qudwati. Syarat ke-11 dari syarat sah berqudwah, syarat sah jadi makmum, syarat sah bermakmum dengan orang lain adalah mutaba'atul makmumi imamahu. Makmum mengikuti imamnya fil makani wal af'ali wal ihram pada 3 poin. Yang pertama pada tempat, makan pada tempat. Kemudian yang kedua pada af'al, pada gerakan. Kemudian yang ketiga pada ihram, pada takbiratul ihram. Berarti pada bacaan tidak. Pada bacaan tidak. Ya. Artinya bukan syarat. Ya, bukan syarat. Kemudian kata beliau, waqad taqaddamal kalamu alal ula fi syartainil khamisi wassabi'i. Dan sudah berlalu pembahasan atas poin yang pertama, tempat. Makmum mengikuti imam pada tempat. Itu sudah berlalu pembahasannya fi syartainil khamisi wassabi'. Dalam syarat yang nomor 5 dan nomor 6. Syarat yang nomor 5 kan kemarin imam nggak boleh mendahului makmum dalam tempat berdiri. Ya, nggak boleh mendahului imam dalam tempat berdirinya. Kemudian syarat yang nomor 6 itu makmum mengetahui perpindahan imam. Nah, itu yang pertama. Walasaniyati, dan pada poin yang kedua, pada gerakan, mengikuti imam pada gerakan, itu fil khoslatil hadiyata asyarata. Pada poin yang ke-11, minal khisali allati, dari poin-poin yang tabtulu biha sholatu, yang sholat batal sebab hal tersebut. Artinya mengikuti imam pada gerakan itu sudah kita bahas dalam pembatal sholat. Mana yang kalau mendahului imam itu batal, itu sudah pernah kita bahas. Ya, sudah pernah kita bahas. Wadzalika annal mafhuma minha, dan hal tersebut itu mafhumnya annahu yajibu alaihi tarkuhu, wajib untuk meninggalkan mendahului imam. Ya, pada poin-poin yang kalau kita mendahului imam maka membatalkan sholat. Itu sudah pernah kita bahas ya. Mana saja poin-poin yang kalau kita duluin imam maka sholat kita batal.
Kapan kalau kita mendahului imam sholat kita batal? Itu sudah pernah kita bahas. Kemudian wal mutaba'atu fil ihram, tapi yang ketiga, mengikuti imam dalam takbiratul ihram. Mengikuti imam dalam takbiratul ihram. Itu bagaimana bentuknya? Bagaimana gambaran harus mengikuti imam dalam takbiratul ihram? An yata'akhkhara jami'a takbiratul ihrami an yata'akhkhara jami'u takbiri ihramil ma'mumi an jami'i takbiril imami. Yaitu jami'u takbiril ihramil ma'mum, seluruh takbiratul ihram ma'mum harus lebih belakangan an dari jami'i takbiril imam. Seluruh takbiratulnya ihramnya imam. Artinya dalam takbiratul ihram kita nggak boleh barengin imam dan nggak boleh duluin imam. Biarkan imam selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Harus bar sudah. Roknya sudah disebut. Baru kita boleh takbir. Fa'in qoronahu fihi. Kalau makmum membarengi imam dalam takbiratul ihram. Imamnya Allah, kita bareng. Allahu Akbar. Au fi ba'dihi. Atau pada sebagian takbiratul ihramnya imam. Imam belum selesai takbiratul ihram, masih Allah. Kita sudah takbir, membarengi sebagiannya, maka lam tan akid sholatuhu. Maka sholatnya makmum tidak sah. Sholatnya makmum tidak sah. Jadi pada takbiratul ihram itu kita nggak boleh membarengi imam, baik sebagian ataupun seluruhnya, apalagi duluin imam. Apalagi duluin imam. Jadi khusus dalam takbiratul ihram itu wajib kita kerjakan setelah imam takbiratul ihram. Sudah paham ya? Taib. Ini adalah syarat-syarat sah berqudwah. Wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, pasal berikutnya, pasal yang baru pada pekan depan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.